Hari ini mungkin materi terakhir seputar pembuatan mie, di mana hari ini kita akan sudah berfokus tentang harga. Jadi bagaimana caranya membuat mie itu lebih murah, tapi kualitasnya bagus. Dari sebelum-sebelumnya kan sudah pernah dibahas bahwa ada beberapa alternatif bahan yang bisa membantu. Dan hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang benar-benar oke, cocok, sehingga hasil mie kita bisa jauh lebih murah dan tetap kenyal. Pembahasan hari ini seharusnya akan simpel, karena kalau ngomong masalah mie murah, ya fokusnya selalu ada dua, yaitu tepung dan juga air. Kenapa? Ya karena pada dasarnya bikin mie kan selalu dua bahan ini kan. Yang pertama kita bahas dulu tentang air deh. Nah, saya dapati bahwa mayoritas orang-orang itu menggunakan air pada adonan untuk mie itu sekitar 20 hingga 30%. Dimana kalau adonannya 1 kilo seharusnya jumlah airnya itu sekitar 200 hingga 300 gram. Dari dua bahan yang dipakai, ya biasanya mungkin tiga ya, tepung, air, dan juga bahan tambahan. Hal yang paling murah apa? Selalu air kan? Nah, pertanyaan gini, kalau kita mau membuat mie yang lebih murah, cara paling mudah tentu memperbanyak airnya. Kenapa? Karena satu, air itu lebih murah, dan ketika kita bisa makainya lebih banyak, berarti kan volume adonan kita ini akan lebih besar dong. Semakin besar, berarti harganya semakin rendah, semakin murah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita bisa menambahkan airnya jumlah banyak, tapi hasil mie-nya ini masih stabil? Nah, kata kuncinya di sana. Ada cara yang bisa kita lakukan sehingga jumlah air itu tidak hanya 20-30%. Nah, kalau Anda ngecek dari video-video kami sebelumnya tentang trial, tentu Anda seharusnya sudah tahu pakai apa. Ya, salah satunya tentu adalah pakai M100FT. Anda bisa lihat linknya di atas, Anda bisa ke sana dulu. Hasil percobaan kami menunjukkan bahwa ternyata penggunaan M100FT itu bisa membantu pemakaian air yang semula cuma 20-30% bisa menjadi sekitar 60%-an. Ini berarti jumlah airnya sudah double. Jadi anggap adonan Anda sekarang 1 kilo 200 lah, misalkan gitu. Dengan hanya menambahkan M100FT, jumlah adonannya sudah tidak sekitar 1,2 lagi, tapi bisa sekitar 1,5, 1,6 dan seterusnya. Otomatis dari yang biasanya cuma volume sekian nambah jadi sekian banyaknya 1,5 tadi, tentu secara harga akan turun, ya kan? Dan berita bagusnya, dengan menambahkan hal ini itu hasil mie-nya akan tetap kenyal. Kenapa kok bisa? Kembali, karena jawabannya adalah M100FT itu terbuat dari protein murni, dan kita harus ingat bahwa kenyal itu selalu mengandung protein, sehingga dengan cara menambahkan bahan seperti ini saja seharusnya itu harga sudah turun karena volumenya lebih besar, ya kan? Pertanyaan yang kedua, kalau misalkan turun, seberapa turun? Kan seperti itu. Nah, padahal kita tahu harga M100FT itu nggak murah, mahal. Ini, kita sudah tes, ada perhitungannya, tapi mungkin tidak di video kali ini karena kami masih menyiapkan satu video final terakhir yang benar-benar resep. Jadi sudah resep yang baku, nanti ada perhitungan harga dan perbandingan dan sebagainya, sehingga Anda bisa bandingkan bahwa ternyata menambahkan bahan tambahan dan menambahkan air dalam jumlah yang banyak, ini cara yang sangat membantu untuk menurunkan harga mie. Jadi itu nanti cuma yang hari ini yang Anda terima dulu lah. Dengan menambahkan M100FT, volume air itu bisa bertambah banyak dan hasilnya bisa lebih murah. Karena kembali kan volumenya lebih banyak, volume minyak. Nah, lalu kalau sudah begitu, yang dikhawatirkan kan kualitas kenyalnya. Nah, kalau kualitasnya kenyalnya jangan khawatir, karena itu tadi M100FT protein dia membantu. Dan berita bagusnya, ketika kita menambahkan bahan seperti ini, jenis tepung yang dipakai, yaitu faktor keduanya, jenis tepung yang dipakai tidak harus tepung yang proteinnya bagus. Nah, banyak orang beranggapan kalau bikin mie yang bagus itu harus menggunakan protein yang tinggi. Semakin tinggi proteinnya maka semakin bagus kan? Itu benar. Problemnya kembali, di harga kan mahal, padahal tujuan kita adalah membuat harga mie ini serendah mungkin. Nah, berita bagusnya kalau menggunakan M100FT, kita sudah tidak perlu menggunakan yang protein tinggi, tapi kita bisa ganti yang sedang, rendah, atau bahkan yang curah. Apa itu curah? Ini nih, saya temukan kalau di pasar ternyata ada orang yang jual terigu curah, di mana harganya itu relatif sangat murah. Kalau kita bandingin sama yang bermerek ya, yang protein tinggi, kisaran harganya kalau saya temui di Surabaya sekitar 15.000, yang curah ini cuma sekitar 10.000. Nah, selisih harga 5.000 ini itu sangat-sangat berdampak ketika kita menghasilkan sebuah mie. Problemnya saya tahu kalau menggunakan yang curah tadi kualitasnya ini turun. Nah, kalau ditanya sebagus apa tepung curah, jujur saya nggak tahu. Saya pun tidak yakin kalau yang 10.000 tadi tepung curah
itu benar-benar murni terigu. Saya khawatir juga sudah dicampur yang lain sehingga harganya murah. Tapi kan nggak masalah. Yang penting adalah kita bisa pakai, harganya murah, kualitas mie-nya tetap bagus. Kenapa bisa? Kembali, ada harga, selalu ada rupa kan. Nah, harga 15.000 sama 10.000 pasti kualitasnya berbeda. Biasanya kandungan terigunya ini lebih rendah sehingga proteinnya lebih rendah. Tapi karena kita pakai M100 FT, proteinnya ini kesuntik, ketambah sehingga hasil kenyalnya lebih bagus. Jadi hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah untuk membuat mie yang murah, ada tiga cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menambah volume airnya, semakin banyak akan semakin murah. Kedua, kita bisa mengganti jenis tepung kita, tidak harus yang tinggi protein tapi yang bisa lebih rendah, bahkan yang curah pun bisa. Ketiga, kita perlu menambahkan bahan-bahan tambahan pangan. Nah, dari tadi saya merekomendasikan M100 FT. Lalu pertanyaannya kan gini, emangnya cuma itu aja, bagaimana dengan bahan-bahan yang lain? Nah, bisa dipakai, dan tentu kalau Anda menambahkan bahan tambahan pangan yang lain, hasilnya akan lebih bagus. Cuma karena fokus kita hari ini adalah di harga, biaya, tentu saya tidak akan merekomendasikan semua. Kalau di awal sekali video, yang pertama kali materi tentang mie, tentu Anda ingat bahwa ada banyak aditif, ada banyak bahan tambahan yang bisa digunakan untuk mie. Tapi saya tidak merekomendasikan semua karena kembali fokusnya di harga. Kalaupun Anda mau pakai, ada tiga yang bisa Anda pakai. Yang satu tentu M100 FT. Kedua, Anda bisa pakai STTP. Kenapa? Gini, kembali karena kita butuhnya harga yang murah, dan STPP ini salah satu yang harganya paling hemat. Sehingga kalau Anda pakai, kualitasnya bisa naik lebih bagus, harganya masih oke, masih lebih murah. Nah, yang ketiga mungkin adalah WBS 800. Kenapa kok WBS 800 kok enggak yang lain? Jawabannya gini, sebenarnya WBS 800 antara perlu dan enggak, tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda bikin mie-nya bukan yang perlu direbus berulang-ulang, sebenarnya WBS 800 pun nggak perlu. Tapi kalau Anda bikin seperti bakmi yang perlu dimasak berulang kali, biasanya problemnya adalah kestabilan mie ini nggak bagus, gampang lembek, gampang pecah, dan sebagainya, sehingga perlu WBS 800 untuk hasilnya lebih bagus. Nah, saya tidak terlalu merekomendasikan WBS 800 supaya selalu dipakai, karena kembali kan harganya mahal, kita fokus di biaya juga. Tapi kalau Anda memang ada kebutuhan, kualitasnya harus bagus dan stabil, silahkan dipakai. Itu akan sangat-sangat membantu. Terus bagaimana dengan bahan-bahan yang lain seperti karakinan, alginat? Apakah berarti ini tidak berfungsi? Berfungsi. Mereka membantu tekstur mie itu jadi lebih bagus. Tinggal masalahnya, fokus Anda sekarang di mana? Kalau fokus Anda menghasilkan mie yang murah, saya rasa alginat dan karakinan mungkin nggak perlu. Tapi kalau Anda mencari yang oke, saya mau buat mie yang benar-benar bagus, benar-benar enak, benar-benar kenyal, silakan dipakai. Dua bahan ini sangat-sangat membantu sekali. Kalaupun nggak dipakai, apakah hasilnya nggak bisa super kenyal? Bisa. Tinggal Anda gantilah tepungnya pakai yang premium tadi, yang protein tinggi. Airnya sudah ditambahkan M100 FT, STTP, WBS 800, hasilnya juga bagus kok. Nah, jadi pembahasan hari ini simple. Anda hanya perlu ingat 3 hal. Yang pertama adalah Anda bisa cari jenis protein yang lebih rendah, mungkin yang sedang, rendah, atau bahkan curah. Kedua, Anda bisa menambahkan volume air, jadi bukan cuma 30-20%, tapi Anda bisa double, sehingga volumenya dapat lebih banyak. Dan yang ketiga, kalau Anda menerapkan 2 cara ini, pastikan Anda pakai bahan tambahnya ini tepat. Setidaknya itu tadi, STTP dan M100 FT. Karena kalau Anda hanya menambahkan airnya volume lebih banyak, kualitas tepungnya turun, tapi tidak dibantu bahan tambahan, tentu hasilnya akan lembek.